Investasi memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur telah bekerja sama melalui Peran Regional Investor Relation Unit atau RIRU Kalimantan Timur. Hal tersebut dapat dilihat pada podcast yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Disiarkan dari lobi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Inilah podcast DPMPTSP Kaltim Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Investasi dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dalam podcast DPMPTSP Kaltim Menyapa. Kami hadir bersama Anda untuk memberikan berbagai informasi terkait perkembangan investasi di Kalimantan Timur. Bersama saya, Selis Landari yang akan menemani Sobat Investasi dalam waktu 30 menit ke depan untuk menyajikan info-info terkini dan aktual dengan tema strategi pengembangan investasi melalui Peran Regional Investor Relation Unit atau RIRU Kalimantan Timur. Dan di sebelah saya telah hadir dua narasumber kita yang tentunya akan memberikan informasi mengenai tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Langsung saja, yang pertama di sebelah kanan saya sudah ada Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Pugu Haryanto. Selamat pagi Pak Pugu. Selamat pagi Mbak Sally. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Pak Pugu. Dan kemudian yang kedua adalah Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Tutu SH Cahyono. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Dan beliau insya Allah ya sebentar lagi akan bertugas sebagai Kepala Bank Indonesia Perwakilan Beijing di Tiongkok. Sangat luar biasa sekali ya Bapak ya. Nah Sobat Investasi, perlu diketahui bersama saat ini telah terjalin kerjasama antara pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur melalui Regional Investor Relation Unit atau RIRU Kaltim. Nah, seperti kita ketahui bahwa RIRU bertujuan untuk ikut mendorong optimalisasi pembangunan daerah. Namun, di sini mungkin banyak dari sobat investasi atau stakeholder di sektor investasi yang belum mengetahui atau paham betul nih Pak mengenai Regional Investor Relation Unit atau RIRU Kaltim ini. Untuk itu kita akan mendengarkan penjelasan secara singkat bersama narasumber kita di sini. Ada Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur, Pak Pugu Haryanto. Mungkin Pak Pugu bisa dijelaskan mengenai RIRU Kaltim di sini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Sally. Selamat pagi Mbak Tutu. Iya, Pak. Alhamdulillah bisa ketemu di pagi ini. RIRU Kaltim kerjasama dari Bank Indonesia Kalimantan Timur dengan stakeholder, salah satunya di DPMPTSP Kalimantan Timur. Tentunya memiliki semangat bagaimana kolaborasi seluruh stakeholder untuk mensupport pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang stabil dan berkelanjutan, ditunjang oleh investasi yang betul-betul maksimal. Tentu hal ini sangat penting kita lihat bagaimana sejauh ini tren investasi di Kalimantan Timur. Tentu dari Bank Indonesia juga memberikan arahan-arahan nantinya di dalam kegiatan RIRU sendiri, strategi apa yang tepat mungkin harus kita lakukan agar target kita ini bisa betul-betul kita raih dengan maksimal. Mungkin pertumbuhan juga perkembangan RIRU Kalimantan Timur di tahun 2021 sekarang berkembang tidak hanya dari sisi investasi, tapi juga masuk pada trade, tourism and investment, jadi perdagangan dan juga pariwisata. Nah, kita lihat sendiri sejauh ini Pak Tutu ya, di pertumbuhan investasi Kalimantan Timur, 3 sektor utama yang selalu mendominasi. Kita juga tentu sangat berharap ya beberapa isu-isu strategis yang sekarang berjalan bisa kita maksimalkan dengan adanya RIRU Kalimantan Timur. Baik, terima kasih Pak Pugu.
Pak Pugu tadi mengatakan bahwa RRU Kaltim itu dibentuk atas kerjasama pemerintah daerah ya Bapak ya, Kaltim dan Bank Indonesia untuk menjadi wadah koordinasi dan kerjasama lintas sektoral untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk Pak Tutu di sini, bagaimana Bapak dan Bank Indonesia, seberapa penting sih Pak strategis RRU Kaltim bagi pemerintah daerah dan perekonomiannya Pak? Silakan Pak Tutu. Ya, makasih Mbak Sally. Saya kira dalam konteks Kalimantan Timur sangat penting ya, Rido. Kenapa? Kalau kita lihat, coba kita tarik ke atas dulu ya. Arahan Presiden, tujuan bernegara itu adalah kita ingin menjadi negara maju dan masyarakatnya sejahtera. Itu tertuang di dalam RBJMN, ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Itu targetnya adalah kita harus tumbuh di atas 5%. Kalau bisa di atas 10%, kayak negara-negara yang dulu berkembang menjadi negara maju, Jepang, Korea Selatan, dan sekarang Cina dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini kita harus lihat bahwa untuk menjadi negara maju dengan pertumbuhan yang tinggi itu perlu investasi, strategi mendorong investasi yang cukup jitu, efektif. Disitulah peran RIRU. Jadi kita harus betul-betul mencari strategi pembangunan dengan cara menarik investasi sebanyak mungkin sesuai dengan arahan Presiden. Apalagi terakhir beliau arahannya ada 3 tema besar dalam presidensi G20 sekarang ini ya. Kita akan menjadi kepala di G20 tahun depan. Itu ada 3 hal. Kita harus masuk yang namanya ke kesehatan ya, sekarang era pandemi dan sebagainya. Kedua adalah digitalisasi. Itu sudah mutlak ya. Dan yang ketiga adalah kita harus masuk ke dalam green economy. Dan kita punya potensi besar untuk bisa membuat lompatan-lompatan dalam strategi menarik investasi untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan kuat tadi. Itu dengan cara kita harus berusaha menarik sebanyak mungkin investor untuk masuk ke pertumbuhan yang memang menjadi sumber pertumbuhan di Kaltim, termasuk green economy. Dan RIRU itu berperan penting di situ. Bagaimana kita, tadi Pak Pugu sudah sampaikan, sinergi dari seluruh pihak untuk kita merumuskan bagaimana strategi menarik investasi sebanyak-banyaknya untuk masuk ke sektor-sektor unggulan di Kalimantan Timur. RIRU penting sekali di situ. Baik Pak, terima kasih pembahasannya cukup menarik di segmen pertama ini ya Pak Pugu dan Pak Tutu. Seberapa penting peran RIRU di Kalimantan Timur dan bagi pemerintah daerah dan perekonomiannya. Namun kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam podcast DPMPTSP Kaltim Menyapa dan kami akan kembali bersama Anda. Terima kasih. Jangan lupa saksikan podcast DPMPTSP Kaltim Menyapa di channel YouTube DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur. Kembali lagi bersama kami dalam podcast DPMPTSP Kaltim Menyapa. Oke, baik Bapak, kita akan melanjutkan pembahasan kita di segmen pertama tadi ya Bapak. Kemudian saya ingin bertanya kepada Pak Tutu dan Pak Pugu, apa kegiatan untuk mendorong investasi yang sudah dilakukan pada tahun 2021 ini Pak, utamanya dilakukan melalui RIRU Kaltim dan peran konkret pemerintah provinsi dalam hal ini DPMPTSP dan Bank Indonesia. Mungkin Pak Pugu bisa. Baik, mungkin saya mencoba sedikit mungkin ya untuk kegiatan RIRU kita di tahun 2021. Satu hal yang menjadi cukup signifikan progresnya adalah ketika kita mengembangkan ya Pak Tutu ya, bukan hanya investasi saja tetapi juga trade dan tourism yang kita juga drive ke sana. Nah, tentu beberapa langkah yang sudah dilakukan setelah kita evaluasi dari tahun sebelumnya, kita lihat ternyata kesiapan SDM kita untuk mendesain pikat ya, profil investasi kita di kabupaten kota sepertinya masih perlu kita tingkatkan. Maka pada tahun ini kita sepakat Bank Indonesia, BPMPTS dan juga beberapa stakeholder lainnya untuk mengembangkan capacity building daripada SDM kita. Jadi ya ini alhamdulillah terlaksana. Tentu kita juga sangat terima kasih dengan Bank Indonesia Kaltim. Di sana seluruh staf-staf BPMPTS Kabupaten Kota kita undang untuk sama-sama memiliki wawasan
sejauh ini yang kita lihat investasi akan bisa masuk ketika profilnya betul-betul jelas dan terukur, di mana calon investor akan menakar sejauh mana kelayakan potensi ini dan juga peluang ini untuk bisa mereka kembangkan di suatu daerah. Maka hal itu menjadi penting ketika kita lihat profil yang selama ini sepertinya kurang maksimal, kurang bisa menjawab harapan daripada calon investor. Nah, tentu beberapa langkah nanti bisa juga Pak itu tambahkan yang kita lihat memang selain daripada capacity building juga ada FGD dan sebagainya, dan saya juga berterima kasih cukup intens sekali Pak ini dukungan dari BI untuk tentunya mengawal RIRU ini, dan kita sangat berharap nantinya di akhir tahun ini tidak lama lagi akan ada nanti hasil profilingnya. Nah, sejauh ini juga ini selaras dengan strategi dari Kementerian Investasi, di mana di sana lebih fokus pada iPro ya, investasi yang betul-betul profilnya sangat siap ditawarkan, sehingga tentu akan lebih terukur lagi tahun ini berapa realisasi investasi atau berapa target yang bisa kita betul-betul eksekusi di tahun berjalan. Terima kasih. Mungkin ada tambahan buat Pak Tutuk? Ya Mbak Sally, kita harus sadari Kaltim itu punya potensi yang luar biasa. Tadi kita punya green economy, kita punya luar biasa lah lokasi segala macam. Nah, titik kunci di dalam mendorong pertumbuhan dimanapun itu adalah kualitas SDM. Tadi Pak Pugo katakan, bagaimana kita untuk mendorong itu dengan potensi yang besar? Tentu kita harus buat capacity building untuk meningkatkan kapasitas para SDM kita. Mindset harus dirubah. Kita harus lihat ke depan, arahnya mau kemana dunia ini. Apa yang bisa kita manfaatkan untuk itu. Nah, itu yang pertama. Ketika kita sudah meningkatkan kapasitas, tentu tadi itu pick up atau profiling, mencari potensi-potensi di Kalimantan Timur dengan SDM yang sudah punya kapasitas yang tinggi, itu harus cari itu di mana potensinya gitu. Harus dirangkai menjadi narasi-narasi yang menarik. Tidak hanya narasi, tetapi juga pemerintah daerah perlu lengkapi dengan regulasi, iklim investasinya, segala macam, sehingga orang melirik ke Kaltim. Karena kita sekarang itu bersaing dengan Vietnam, bersaing dengan Jawa Tengah, Jawa Timur punya JP, Jawa Tengah punya Batang, Industrial Estate, Jawa Barat apalagi punya Kerang segala macam. Gimana supaya orang mau ke Kaltim? Siapa yang mau kita tarik? Kita mau narik, tadi kan isunya green economy, digitalisasi. Berarti kita harus narik investor-investor yang berkualitas. Dan itu tidak mudah karena mereka juga paling sangat detail. Itulah pentingnya kita meningkatkan kapasitas SDM, kita membuat iPro tadi ya, ready to offer. Kita harus membuat project-project proposal yang clear and clean, tidak hanya dari sisi kita tetapi dari perspektif investor. Sehingga kalau kita sudah bikin seperti itu, kita juga landasi juga dengan kita buat tiap 3 bulan sekali yang namanya presentation book. Kita harus belikan pengenalan kepada potensi di Kaltim dengan bahasa-bahasa internasional sehingga mereka paham. Dan kita juga membuat tidak hanya project-project, tetapi kita dorong juga UMKM nih untuk naik. Nah, kita juga sudah kerjasama kemarin dengan Pusat Pelatihan dan Pendidikan Ekspor Indonesia Kementerian Perdagangan RI. Ya, kita mendorong ternyata di daerah-daerah tidak hanya potensi investasi, tetapi juga UMKM yang berorientasi ekspor yang ternyata banyak sekali gitu. Saya mencoba untuk memetakan, itu tadinya 0, sekarang kami punya sekitar 70-80 UMKM berorientasi ekspor. Dan ini kalau kita bina terus-menerus bertahap, itu mulai pelan-pelan sudah mulai melakukan ekspor. Artinya apa? Kaltim itu kaya potensi investasi, proyek-proyek investasi, dan juga pelaku-pelakunya juga tidak hanya yang atas, tetapi juga yang menengah dan UMKM. Ini saya kira sesuatu yang penting untuk mendorong yang saya bilang di awal tadi, mendorong munculnya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang bisa mendorong tumbuh ekonominya itu kalau bisa di atas 5%, bahkan menurut saya kalau ini kita garap dengan baik, tidak mustahil kita bisa mencapai 7%, 8% dan sebagainya. Strateginya kita harus atur dan kondisinya kita siapkan, termasuk SDM, regulasi, dan segala-galanya. Itu Mbak Sari. Baik, terima kasih Pak. Mungkin peluang ekonominya kan yang dapat didorong tadi sudah Bapak jelaskan, itu terutama yang dapat didorong oleh RIRU Kaltim itu seperti apa Pak? Sektor-sektornya.
Banyak sekali. Saya contoh ya, yang paling gampang sekarang kalau kita bicara yang besar-besar itu industrialisasi atau hilirisasi. Kita punya batu bara yang luar biasa. Kenapa kita harus jual mentah? Sekarang musimnya gasifikasi, musimnya dibikin dimetil etan dan sebagainya, Pak ya. Dan juga banyak sekali turunan-turunan sampai kepada olefin segala macam ke belakangnya itu, ke hilirnya. Teknologinya sudah banyak di dunia ini. Ya, kita sudah punya success story yang sekarang akan dibikin coal to methanol. Ya. Itu akan bergerak lagi. Itu baru di hilir hulu itu. Etanol bisa bikin lagi olefin dibikin lagi segala macam turunannya. Kita punya CPO yang luar biasa. Berbasisnya itu di sini menurut saya terbesar untuk perkebunan rakyat. Kita mulai dulu, misalnya kita bikin rakyat tidak hanya jual mentah begitu aja. Mereka bisa bikin beberapa skala ekonominya yang cukup, dibikin kayak pabrik kelapa sawit, dibikinlah untuk mungkin minyak goreng, segala macam turun banyak sekali itu pohon industrinya. Ya kan, kita punya perikanan, blue economy, itu kan luar biasa. Di samping green kita punya blue economy yang potensinya besar. Itu saya sudah ketemu dengan yang rumput laut, dengan perikanan yang selama ini diekspor mentah. Ya, ikan-ikannya, kepitingnya, ya kan, udangnya. Kemarin saya baru makan udang juga, Pak. Di sini itu luar biasa. Jadi potensinya besar untuk itu. Bukan apalagi kita punya juga perkebunan. Itu tidak hanya CPO, kita punya kakao, kita punya lada. Itu banyak sekali yang bisa kita manfaat. Bagaimana sekarang strategi investasi? Bagaimana pemerintah juga saya kira sudah bagus sih, Pak Pugu sudah sangat mendorong ya. Sekarang bagaimana kita lebih mendorong lagi ke depan dengan dibantu Pak Pugu dengan seluruh Pemda kabupaten kota. Jadi semua bergerak bersama, mulai dari Bapedanya, eksekutornya ya, perencanaannya, eksekutor dan sebagainya, strategi-strateginya itu berjalan. Nah, kami di BI mencoba untuk mendukung lah ini ya, mendukung Pak Pugu dan kawan-kawan di Pemda supaya ini bisa jalan dengan baik gitu. Gitu kan? Ini masalah kompetisi sekarang. Siapa yang lebih menarik? Siapa yang lebih eksotik? Kaltim, Kaltara, Jawa Tengah, Vietnam, Thailand, Malaysia kan gitu. Nah, ini harus bersaing ini. Bersaing secara sehat ya, dengan segala macam insentif yang bisa kita lakukan. Saya kira gitu. Luar biasa sekali ya Pak Tutu. Dimana di sini kita sudah banyak mendapat gambaran mengenai strategi-strategi apa untuk perkembangan investasi ke depannya ya. Baik. Kemudian di sini saya ingin bertanya kepada Pak Pugu dalam promosi investasi, Pak. Kementerian Investasi sudah tidak lagi bicara peluang ya, Bapak ya. Namun investment project ready to offer atau IPO. Nah, sedangkan di Kaltim IPO cukup terbatas, Bapak. Kemudian apa yang perlu dilakukan oleh Duta SP sendiri? Ya, sejauh ini memang kita lihat ya. Tentu seperti disampaikan Pak Tutu tadi, potensi kita sangat luar biasa. Kita dari yang sekarang sudah mungkin leadernya 3 sektor utama kita yang sudah jalan, memang terus juga akan harus kita dukung oleh sektor-sektor unggulan baru yang nantinya juga ditunjang oleh beberapa isu-isu strategi yang sekarang sudah berjalan. Nah, di iPro sendiri memang kita lihat kekurangan itu akan kita coba disupport oleh adanya RIRU tadi dengan beberapa profiling tadi. Dan sekarang sudah tahun kedua, Pak ya. Dari tahun lalu juga sudah ada beberapa profil yang sudah sangat siap, dan ini alhamdulillah mendapat respon positif untuk beberapa calon investor. Namun demikian ini juga menjadi catatan di mana tahun lalu sepertinya untuk mengekspor itu kurang, sehingga kita tadi evaluasi awal capacity building jadi hal yang sangat penting bagi kita bersama. Nah, beberapa sektor yang tentu sangat penting untuk kita ekspor ke depan, tadi juga disinggung oleh Pak Tutu, green economy, blue economy, dengan potensi kita ditunjang oleh beberapa isu, salah satunya IKN yang mungkin kita tidak akan lama lagi Pak Tutu, di tahun depan mungkin akan segera rilis, dan ini tentu hal yang sangat penting sekali. Di mana iPro tadi menjadi hal yang kata kunci bagaimana investor betul-betul bisa masuk, dan tentu harapan kita masuknya investasi di Kaltim juga dibarengi oleh beberapa target lain, misalnya penyerapan tenaga kerja, terus peningkatan kesejahteraan dan sebagainya. Dan ini menjadi penting
Nah, sejauh ini iPro dengan keterbatasan sudah sangat disupport oleh RIRU. Nah, tentu ke depan kita sangat berharap kabupaten kota yang sudah kemarin kawan-kawan sudah ikut di pelatihan kemarin betul-betul bisa lebih meng-create lagi dan jangan hanya berhenti di situ, Pak ya. Jadi potensi yang lain-lain perlu digali lebih jauh, itu saya lihat cukup banyak ya. Misalnya saja kemarin kebetulan saya juga mengikuti kunjungan Bapak Gubernur ya ke arah utara melalui pesisir, itu dari sisi petani di Singumpat itu masalah sawit ya, pertumbuhan sawit. Terus di sana juga pariwisatanya, termasuk juga pertanian, tanaman pangan itu sangat-sangat bagus. Dan ini harapan kita juga sudah rekor nih di pisang kepoknya, udah ekspor sudah cukup bagus ya. Dan ini menurut saya profil yang di sektor lain yang memang belum rising kita akan coba untuk kawal. Tentunya lebih berharap kemampuan dari kawan-kawan kita di kabupaten kota yang lebih dekat, yang lebih bisa melihat lagi potensi yang ada di daerah untuk kita sama-sama kita angkat peluang itu. Baik, Pak Bagus. Kemudian di tahun depan nih Pak, apakah ada terobosan baru atau program DPM-PTSP yang akan disinergikan dengan RIRU Pak? Dalam rangka meningkatkan kinerja investasi pastinya Pak. Ya, tentunya. Mohon maaf ya. Pak Puguh, mungkin kita akan lanjutkan perbincangan kita baik. Ya, nanti setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih. Sobat investasi, jangan lupa saksikan podcast DPM PTSP Kaltim Menyapa di channel YouTube DPM PTSP Provinsi Kalimantan Timur. Semangat, sukses selalu. Halo, kembali lagi bersama kami dalam podcast DPM PTSP Kaltim Menyapa. Baik Pak Pugu, kita akan melanjutkan mengenai pertanyaan tadi yang saya tanyakan. Di tahun depan apakah ada terobosan baru atau program DPM PTSP yang akan disinergikan dengan RIRU Kaltim dalam rangka meningkatkan kinerja investasi Bapak? Iya. Baik, terima kasih Mbak Sally. Sobat investasi, di tahun 2022 beberapa target yang pastinya akan kita kawal lebih jauh lagi. Pertama memang terkait dengan nilai tambah dan hilirisasi, ini poin penting bagi kita. Kita lihat produksi khususnya di 3 sektor unggulan kita ya, batu bara, CPO ya, dan juga dari migas yang sekarang sudah running, yang leading untuk di Kaltim. Ini tentu proses hilirisasi tadi sempat singgung Pak itu juga, misalnya saja di coal metanol yang sekarang sedang running di Kutai Timur, begitu juga dengan smelter. Nah, smelter ini yang 2 di tahun ini sepertinya sudah ada minat yang cukup bagus, smelter nikel nanti di Kaltim. Yang kedua juga kita mencoba pendekatan green ekonomi, di mana sektor ini juga sangat penting. Tentu beberapa sektor yang unggulan yang harus kita mulai mapping ke depan, tentu sangat berharap nanti Pak bisa disupport dengan profiling tadi. Nah, yang ketiga juga terkait dengan blue economy. Di sisi sektor perikanan kelautan maupun di sisi pariwisatanya, dan juga turunan daripada produk-produk hasil perikanan yang sebetulnya ini sudah di tahun 2020 juga sudah salah satu profil Pak ya, sudah dapat dibuat. Namun demikian belum investasi masuknya belum signifikan jalan, ini akan coba kita maksimalkan lagi. Nah, salah satu juga yang menjadi hal yang penting ke depan adalah pengembangan kawasan-kawasan industri yang sudah ada di Kaltim, salah satunya di Kutai Timur. Kemarin alhamdulillah sudah ada assignment ya antara DPM PTSP Kutai Timur dengan PSI Palmas Serasi, yang ini untuk refinery CPO. DLN ini mungkin salah satu poin bagaimana pengembangan kawasan itu juga bisa mensupport pengembangan atau mengarahkan kepada hilirisasi produk tadi. Dan tentu di RIRU kita sangat berharap nanti Pak di tahun depan profil-profil ini bisa kita lebih mengarah lagi pada sektor-sektor yang memang kita harapkan bisa betul-betul kita kawal. Dan tentu kedepannya forum-forum investasi akan kita desain ya, tentu dengan dukungan dari Bank Indonesia juga, menghadirkan beberapa duta besar barangkali, termasuk juga asosiasi pengusaha beberapa negara sahabat, agar nantinya bisa lebih fokus lagi sektor apa yang akan kita tampilkan, dan juga dari si pelaku usaha apa yang memang sesuai
sehingga ini akan bisa menambah peningkatan realisasi investasi kita di tahun 2022. Baik, terima kasih. Nah, tadi kita sudah mendengar ya Pak, terobosan atau program BPM PTSP di tahun 2022 yang akan disinergikan kepada Riru Kaltim. Nah, kemudian tepat itu di tahun 2022 apa kegiatan selanjutnya Pak yang akan didorong Bank Indonesia dalam wadah Riru Kaltim agar dapat berkontribusi nyata bagi Kaltim dan mewujudkan modal ini Pak? Ya, tadi Pak Pugu sudah sampaikan ya, saya ingin coba kasih lihat gambaran perspektif global ya. Tahun 2002 onward ke depan, itu isu-isu di hasil-hasil COP26 di Glasgow kemarin, itu semua negara berusaha untuk masuk ke dalam green economy. Satu sisi adalah mencari temuan-temuan baru, inovasi-inovasi baru untuk bisa masuk ke EBT, energi baru terbarukan. Ya, bagaimana negara-negara maju mendorong sekuat tenaga kendaraan listrik, energi angin bayu, ya, energi air hydropower, energi solar cell matahari. Di sisi lain mengurangi beberapa energi-energi fosil yang ini bisa meningkatkan karbon di ini sehingga perubahan iklim tidak bisa dihambat atau dikurangi. Nah, global perspektif ke depan itu mestinya menjadi titik poin kita bagaimana sekarang kita juga mencoba strategi baru. Tadi sudah sampaikan kan green economy, blue economy. Kita punya potensi besar, belum pariwisata. Pariwisata kita itu post pandemi tourism itu sangat diunggulkan dibandingkan katakanlah Singapura yang crowded ya, pariwisata yang berbasis lebih ke man-made ya, kepada manusia yang belanja dan sebagainya. Kita lebih ke alam terbuka. Ini potensi besar dikembangkan nih. Derawan, Maratua punya biduk-biduk segala macam. Itu suatu yang masuk ke taman nasional segala macam. Itu sangat luar biasa. Sehingga strategi ke depan kalau globalnya mengarah ke sana, maka kita tadi tentu kami akan mendukung sepenuhnya pemerintah daerah untuk mendorong ke sana. Dan jangan lupa, tidak bisa BI dengan DPMT provinsi sendiri. Pemerintah daerah tingkat kota dan kabupaten itu juga harus mindsetnya berubah juga, melihat ke depan, visioner ke depan dengan membuat regulasi-regulasi SDM-nya yang bisa mendukung juga. Sehingga tadi pikatnya yang sudah profiling investasi yang ditawarkan Pak Pugu dengan Diriru nanti itu juga akan terjawab. Oh, ternyata profilingnya nggak main-main, nggak kaleng-kaleng nih, ya kan? Tetapi betul-betul profiling yang bisa menjawab tantangan kebutuhan investor-investor yang ingin masuk ke green dan blue economy. Dan mereka sangat ketat. Kami di Bank Indonesia, contoh Bank Indonesia Beijing ya, itu punya profiling, kita memprofile. Kebetulan daerah wilayah kerjanya Beijing, Tiongkok, Australia, New Zealand dan sebagainya. Itu tipe-tipe investornya beda-beda, punya karakteristik yang macam-macam. Nah, itu kita harus cocok, kita mau mana fokusnya gitu. Kalau kita ke Cina yang lebih risk taker, berani mengambil risiko, dan dia pendekatannya kekeluargaan dan sebagainya, beda dengan Australia yang lebih profesional, formal gitu ya, dan tapi sangat ketat dengan isu-isu lingkungan dan sebagainya. Eropa juga demikian. Nah, makanya saya kira penting kita memahami arah ke depan. Dan kita antisipasi tadi dengan membuat SDM yang lebih bagus, unggul, Pemda-pemdanya juga sangat antisipatif, responsif, juga profilingnya tadi itu kita betul-betul bisa bagus gitu. Kita dorong semuanya ke sana. Dan jangan lupa kita juga penting melakukan harmonisasi Pak Pugu ya, dengan pusat daerah. Ya, pusatnya itu mau kemana? Kita juga mari kita harmonisasikan. Komunikasi penting untuk selalu dibangun dengan pusat gitu ya, sehingga kita bisa selalu align, selaras gitu ya antara pusat dengan daerah. Tentu ini sangat bagus, termasuk kita nanti perbanyak kalau perlu ini kita juga mendorong one-on-one meeting, bilateral meeting ya, one-on-one meeting. Kita harus follow up itu supaya nanti ketemu langsung itu. Setelah nanti tadi Pak Gung sudah bilang dengan duta besar dan pemain-pemain investor sana. Setelah itu one-on-one nih, bilateral ini. Ngomong serius sehingga nanti mudah-mudahan ada follow up. Oke, ini menarik. Mereka datang ke sini, mereka investasi di sini dan sebagainya.
Dan itu ada investasi forum juga, forum-forum investasi itu Bank Indonesia akan bantu pemerintah daerah ke sana. Kita punya Global IRU namanya, Global Investor Relation Unit. Kita punya di beberapa kantor perwakilan luar negeri. Kita kerjasama dengan ITPC, IIPC di luar negeri ya, konsulat jenderal kedutaan besar MC ya. Semuanya kita kerjasama. Jadi ini sinergi yang kuat di antara semuanya. Indonesian Incorporated lah semacam itu, sehingga nanti bisa menjual dalam tanda petik ya, Indonesia bisa melalui transisi ini shifting kepada strategi ke Indonesia negara maju dengan investasi yang berkualitas sehingga kita tumbuh bisa di atas 5%, 6, 7 dan sebagainya. Harapannya Pak Jokowi itu akan tercapai 2045 dan 26 dan sebagainya itu jadi negara maju karena memang pertumbuhan kita bisa tidak hanya sekitar 3%, 4%, 5% tapi di atas itu. Seperti yang sekarang Cina lakukan sampai di atas 10% bahkan kadang-kadang kan gitu kan. Jadi itu yang harus dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin banyak sekali ya sudah Pak Pugu dan Pak Tutu memberikan gambaran tadi. Mungkin ini pertanyaan terakhir saya Pak. Apa sih harapan Bapak dan komitmennya dari sisi pemerintah provinsi, DPM-PTSP Bapak dan Bank Indonesia terhadap Riro Kaltim ke depannya Pak? Coba dulu. Dahulu ya. Baik, terima kasih Mbak Jadi. Yang pertama tentu ya kita sadari bahwa semangat kita sama. Ya, jadi frekuensi kita juga sama Pak Tutu ya. Bagaimana kita mendrive pertumbuhan ekonomi Kaltim yang stabil dan berkelanjutan. Tentu ini tidak hanya DPM-PTSP dan juga Bank Indonesia perwakilan Kaltim saja yang punya peran. Jadi seluruh stakeholder kita tentu sangat berharap baik itu dari internal pemerintah maupun eksternal, termasuk juga para pelaku usaha yang sudah berinvestasi di Kaltim untuk bisa betul-betul sama-sama mensupport. Nah, dengan tentu harapan kita langkah-langkah ini akan bisa memaksimalkan potensi-potensi kita yang memang luar biasa kita miliki. Yang kedua, tentu dalam mempersiapkan langkah-langkah kita tadi seperti agar tidak ada gap antara target pusat dengan target daerah dalam mensinergikan target, maka kita juga harus mendesain strategi kita, langkah-langkah kita dengan pendekatan yang tepat dan juga sektor-sektor yang memang kita sudah melihat di pertumbuhan sekarang ini Pak ya, isu-isu internasional sekarang ini kita sudah mengarah ke green, kita mengarah ke blue, maka kita juga harus responsifin dengan hal ini sehingga kita tidak akan tertinggal. Nah, di kesempatan ini juga tentu isu-isu strategis kita yang menjadi hal yang penting untuk bisa kita maksimalkan seperti tadi Pak Tut sampaikan, pariwisata kita bisa mengeksplor lebih lagi. Tentu yang wisata-wisata kita yang sudah termapping dan kita lihat kawan-kawan kita dari Dinas Pariwisata juga sudah sangat-sangat menurut kita sudah desainnya sudah sangat bagus, kita akan support dan kita jangan lupa bahwa investasi itu bukan hanya investasi asing saja yang kita dorong. Tetapi juga investasi dalam negeri, PMDN juga akan kita dorong. Kita juga lihat sejauh ini proses layanan kita di online single submission di OSS itu 85-90% itu pelaku usaha UKM. Sehingga ini juga menjadi penting. Kita juga akan mendrive ke sana bagaimana mereka memiliki kualitas yang terstandar dan siap ekspor maupun siap kerjasama dengan investor yang masuk di Kalimantan Timur. Mungkin gitu deh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Pugu mungkin Pak Tutu. Ya, Mbak Sally, dunia sekarang di persimpangan jalan ya. Cina juga sekarang di persimpangan jalan. Dia mau kemana nih ke depan? Kalimantan Timur termasuk kalau menurut saya ini sangat krusial karena kita di persimpangan jalan. COP sudah memberikan arah ke depan kita mau kemana? Ya, dunia sekarang bergerak semuanya. Jadi penting adanya strategi pembangunan yang seperti apa yang diinginkan kita. Itu sangat krusial dan disinilah pentingnya Riro, di sini pentingnya Pak Pugu di investasi di PMTSP untuk bagaimana mendrive semua ini ke depan. 10 tahun ke depan adalah ditentukan oleh bagaimana kita melakukan strategi sekarang ini. Kita tahu sekarang Cina itu sekarang lagi turun pertumbuhan ekonominya, ya dia lagi turun, dia kayak ketir-ketir ini. Dia sebenarnya sudah pendapatan per kapitanya sudah tinggi, hampir 10.000, 90 sekian. Tapi dia kalau tidak bisa melewati 12.500 untuk menjadi negara maju, ini ketir-ketir juga dia. Nah, kesempatan Indonesia sekarang ini dengan potensi yang besar, kita punya nikel tadi dengan segala macam yang daya saing, kesempatan kita ngejar, tetapi harus dengan strategi yang bagus sehingga investor mau masuk.
Nah, kan gitu ya. Jadi menurut saya dengan potensi yang luar biasa harus dibarengi dengan SDM, regulasi, sehingga penciptaan iklim investasi yang kondusif ya. Regulasinya harus nggak main-main, kita harus bandingkan. Apakah kita lebih menarik dibandingkan Vietnam? Apakah kita lebih menarik dibandingkan dengan Batang atau di Gresik? Atau dengan daerah lain Kaltara, gitu ya. Dan itu harus sama-sama. Ini Pak Pugu sangat krusial, dan saya yakin Pak Pugu ini sesuatu yang sangat kreatif teman-teman di BMTSP. Untuk ini sekarang harus dibarengi juga dengan pemerintah-pemerintah daerah di kota kabupaten. Ini SDM-nya ya, di BMTSP di kota kabupaten semuanya harus bergerak semuanya, sehingga potensi ini bisa dilakukan dengan baik. Dan Riru, kita masuk ke TTI ya, tourism tadi sudah potensi luar biasa, trade-nya UMKM kita juga sudah kembangkan, sudah punya petanya, investasinya kita juga sudah di strateginya ya, pikat segala macam, sehingga ini akan menjadi sesuatu yang sinergi yang bersama-sama, mulai dari papeda perencanaan sampai dengan eksekusinya. Ini semua harus bersatu, bersinergi, membangun Kaltim untuk bisa cita-cita kita menjadi mendukung dari negara maju, Indonesia negara maju. Saya kira itu ya, jadi kita di Riru sangat mendukung. Bank Indonesia dengan sangat senang sekali untuk mendukung, berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah daerah, provinsi, kota maupun kabupaten. Saya gitu Mbak Siri. Baik, sangat luar biasa sekali ya Bapak. Apa yang selalu disampaikan kedua narasumber kita, Pak Pugu dan Pak Tutut Cahyono. Semoga dengan adanya kerjasama antara pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur, dan Bank Indonesia perwakilan Provinsi Kalimantan Timur melalui Regional Investor Relations Unit atau Kaltim dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan ditopang oleh pertumbuhan investasi. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak Pugu dan Pak Pugu karena sudah menyempatkan hadir pada podcast kita pada pagi hari ini. Semoga harapannya dan komitmen kita ke depan terwujud dan terlaksana dengan baik. Amin. Alamin. Baik, tidak terasa sudah 30 menit terlalu. Demikian diskusi kami pada pagi hari ini. Terus saksikan DPMPTSP Kaltim Menyapa dalam channel YouTube kami di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur yang tentunya akan memberikan informasi menarik terkait perkembangan investasi di Kalimantan Timur. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel YouTube kami dan follow sosial media kami lainnya agar sobat investasi dapat mengetahui informasi terbaru terkait perkembangan investasi di Kalimantan Timur. Ayo, jangan ragu berinvestasi di Kalimantan Timur. Saya Sally Suandari pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.